Untuk perkara nomor 62 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, perkenalkan pemohon hadir, diantaranya prinsipal kami Yang Mulia, atas nama Bapak Eli Engelbert Lasut, Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut, dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut juga atas nama Bapak Mukhtar Arunde Paparaga. Ini prinsipal ya? Ya, prinsipal secara online Yang Mulia. Ya. Kemudian hadir secara langsung dalam persidangan ini sedianya Prof. Yusril Iza Mahendra menyampaikan permohonan maaf karena berhalangan tidak hadir Yang Mulia. Jadi diwakili oleh kami, pertama atas nama saya sendiri, Gugum Ridho Putra, kemudian Dharma Rozali Azhar, lalu Elvano Enelmi, Yusmarini, Radia Sati Matram, Satria Aditama Sukma, dan satu asisten lawyer Lisa Nur Azizah. Demikian Yang Mulia. Liza ini asisten atau kuasa hukum? Asisten Yang Mulia. Oke. Ada yang lain belakang? Ini asisten juga Yang Mulia, tapi mereka menonton saja. Ya, Imam Saputra ya. Iya. Muhammad Al-Amin Uhza. Ihza. Ini Ihza ya. Ihza Yang Mulia. Ini ada hubungan dengan Pak Ihza yang lain nggak? Kalau dari tampangnya kelihatan ada hubungannya. Oke, terima kasih. Agenda kita hari ini adalah sidang pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon atau kuasa hukumnya, dan tidak perlu dibacakan semua juga karena kami sudah membaca dan malahan sudah ada telaahnya. Nanti setelah itu akan ada penasehatan dari hakim panel. Silakan Mas Gugum. Ya. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pada hari ini perkenalkan kami membacakan dari permohonan yang kami hadirkan. Ada sebanyak 16 halaman dan 23 poin. Akan tetapi izinkan kami membacakan pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Silakan. Pertama, halaman 3 bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 1 sampai angka 7 dianggap dibacakan Yang Mulia. Kemudian bagian kedudukan hukum di halaman 5 izinkan kami bacakan dari poin 11 Yang Mulia. Silakan. Bahwa ketentuan pasal 162 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memegang masa jabatan selama 5 tahun. Artinya, semenjak dilantik pada tahun 2020, masa jabatan para pemohon akan genap 5 tahun dan berakhir pada tahun 2025. Selain itu, tertundanya pelantikan para pemohon selama 2 tahun bukan disebabkan oleh kesalahan para pemohon, melainkan karena Gubernur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan para pemohon, sehingga para pemohon menempuh upaya hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan berpegangan pada ketentuan pasal 162 ayat 2 tersebut, jelaslah para pemohon berhak menduduki jabatan selama 5 tahun hingga tahun 2025. Bahwa ketentuan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Ayat 2 dari ketentuan itu juga menegaskan pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian ayat 3 dan ayat 4-nya menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu masing-masing memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dipilih lewat pemilihan umum bersandingan dengan gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Poin 13. Bahwa berlakunya ketentuan pasal 201 ayat 5 secara langsung menghilangkan kesempatan para pemohon untuk ikut berperan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut secara penuh selama 5 tahun.
Padahal baik para pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun dipilih lewat mekanisme yang berbeda, dalam hal ini DPRD lewat pemilu dan para pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati lewat pilkada, keduanya sama-sama dipilih untuk mengemban masa jabatan selama 5 tahun. Semua rencana-rencana kebijakan dan program kerja juga telah dibuat bersama-sama oleh para pemohon dan DPRD Kabupaten Talaud untuk masa kerja selama 5 tahun. Berlakunya ketentuan pasal 201 ayat 5 tersebut pada akhirnya memaksa para pemohon hanya dapat melaksanakan. Kemudian dapat kami simpulkan di poin 15 yang mulia, pada intinya pemohon menganggap terdapat hubungan sebab akibat dengan berlakunya ketentuan pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan karenanya pemohon jelas memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Selanjutnya yang mulia, di bagian alasan permohonan pada halaman 8 kami mohon izin bacakan pada poin 4. Silakan. Bahwa setelah mengamanahkan pembentukan, pelimpahan wewenang mengatur dan mengurus, serta azas otonomi seluas-luasnya, Undang-Undang Dasar juga mengamanahkan pembentukan dan pemilihan organ yang akan bertindak sebagai unsur penyelenggara dari pemerintahan daerah itu. Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Sementara ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 4 menyebutkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Artinya tiap-tiap pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota itu terdapat kepala daerah dan DPRD yang dipilih lewat mekanismenya masing-masing untuk menjalankan roda pemerintahan daerah secara bersama-sama. Selebihnya, dalam ketentuan pasal 18 ayat 6 dan ayat 7 juga ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan mengenai susunan dan tata caranya sudah diatur di dalam undang-undang. Selanjutnya, di poin 5, bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat 3 dan 4 di atas tidak menyebutkan berapa lama kepala daerah dan anggota DPRD itu menjabat, namun karena anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum, dan semenjak ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 25E ayat 1 menyebut bahwa pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, maka masa jabatan anggota DPRD juga akan berakhir genap setiap 5 tahun sekali. Begitupun dengan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota, meskipun Undang-Undang Dasar hanya menyebut mekanisme pemilihan secara demokratis dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, namun ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sudah menegaskan bahwa pemilihan atau pilkada itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, layaknya seperti pemilu, secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan begitu, baik DPRD maupun kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota ditentukan untuk sama-sama memegang masa jabatan selama 5 tahun. Selanjutnya poin 6, bahwa apabila membaca ketentuan pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan menghubungkannya dengan kedudukan kepala daerah dan DPRD selaku unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa penentuan masa jabatan kepala daerah dan anggota DPRD selama 5 tahun bukanlah ditentukan secara kebetulan untuk sekedar menyamakan periode pemilihan keduanya. Ide dasar masa jabatan selama 5 tahun itu memang bertujuan untuk memastikan agar kepala daerah dan anggota DPRD dapat bekerja sama secara penuh dan maksimal untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara bersama-sama. Apabila masa jabatan tidak ditentukan sama-sama 5 tahun, tentulah kepala daerah dan DPRD tidak dapat bekerja bersama-sama secara maksimal karena terus akan terganggu dengan proses pemilihan atau pergantian kandidat secara terus-menerus. Selanjutnya kami lompat pada halaman 10 yang mulia angka 9, bahwa namun demikian
Meskipun Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan jaminan agar kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki masa jabatan yang sama selama 5 tahun agar dapat bekerja secara maksimal bersama-sama dengan DPRD untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru memuat ketentuan norma yang membuat jaminan konstitusional tersebut